Halo, balik lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini. Adobe Photoshop itu sudah ada sejak lama banget. Jadi sejak 1988 dikembangkan oleh Thomas Knoll dan John Knoll. Ini salah nggak ya nyebut namanya? Diciptakan sebagai raster graphic editing software. Bahkan menjadi sebuah trademark ya, sampai zaman sekarang orang kalau nyebut apa istilahnya kalau editing gambar itu istilahnya dengan nanti deh gue photoshopin gitu, atau bisa nggak lu photoshopin ini. Photoshop itu sudah menjadi standar ya di industri visual art. Itu requirement gitu, dibutuhkan misalnya melamar sebagai desain grafis atau apapun, itu tuh pasti ada tuh Photoshop, harus bisa minimal Photoshop. Tapi makin kesini yang memakai Photoshop ini nggak cuman para desainer grafis, pokoknya orang-orang yang bekerja di bidang visual art aja. Bahkan orang-orang biasa banyak yang pakai Photoshop hanya untuk edit foto mereka, untuk sosial media, dan ya macam-macam lah gitu. Di video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi berbasis web yang bisa dibilang mirip banget dengan Photoshop. Nama aplikasi ini adalah Photopea. Saya nggak tahu nyebutnya Photopea atau apa, tapi tulisnya kalau dari bahasa Inggris mungkin sebutannya Photopea. Tapi biar aman, saya pakai ejaan Indonesia aja. Photopea. Photopea atau Photopea adalah web-based graphic editor. Tampilannya bisa dibilang mirip banget sama Photoshop ya. Teman-teman bisa lihat nih di layar. Ya iyalah, Photoshop itu udah kayak standar UI software pengolah grafis gitu kan. Jadi wajar kalau banyak aplikasi atau software yang ngikutin tampilannya Photoshop, itu wajar banget sih. By the way, kalau teman-teman sempat nonton video saya yang ini nih, ding. Nah, di sini saya itu di video itu, saya membahas tentang aplikasi menggambar berbasis web yang nggak perlu diinstal kan. Di video itu, saya nggak nampilin Photopea di list di video itu ya. Karena sebetulnya Photopea ini sendiri stable release version. Itu kan video yang saya bikin itu Januari ya, awal tahun. Nah, sedangkan Photopea stable release versionnya itu, yang versi 5.1, itu baru rilis di April 2021 ini. Nah, sebetulnya yang mau saya bahas di video ini adalah, bisakah Photopea berfungsi seperti Adobe Photoshop? Jadi gini guys, yang penting dari sebuah aplikasi atau software itu adalah kan fungsinya ya. Jadi intinya kita bisa mendapatkan output yang kita mau dibantu dengan software-software ini. Nah, makanya saya mau mencoba melakukan apa yang sering saya lakukan di Photoshop, yang saya pikir cuma bisa dilakukan di Photoshop gitu misalnya. Nah, saya akan coba lakukan di Photopea ini, kira-kira bisa nggak? Karena saya mau cek apakah Photopea ini betul-betul memang bisa menggantikan Photoshop on some level ya. Mungkin yang menggantikan secara ini ya nggak bisa lah. Semuanya tolong jangan pada sinis dulu atau merendahkan free app dulu ya. Siapa tahu ternyata fungsi yang kamu perlukan atau yang biasa kamu lakukan di Photoshop itu bisa kamu dapatkan di software gratisan ini gitu. Jadi kalau saya menggunakan Photoshop itu sebetulnya ada beberapa hal aja sih, nggak banyak ya, karena sekarang ini saya udah hampir jarang banget pakai Photoshop, karena mostly saya pakai untuk bekerja, untuk bikin komik, bikin ilustrasi, bahkan animasi, saya bikinnya pakai Clip Studio Paint. Tapi untuk menguji Photopea ini, saya ingin ngecek apakah Photopea ini bisa melakukan hal-hal yang ada di list ini nih. Nanti sebentar saya akan sebutin. List ini saya dapatkan dari kebutuhan saya sendiri dan juga hasil jawaban dari beberapa orang yang saya tanya. Saya tanyanya tuh, kamu pakai Photoshop untuk apa? Gitu. Fungsi yang pertama yang mau saya cek dari Photopea ini adalah menggambar. Ya tentunya ya, menggambar, painting ya sudah pasti itu gitu.
Yang kedua, orang paling sering tuh pakai Photoshop itu adalah menghapus background foto. Jadi bikin backgroundnya transparan supaya bisa diganti background lain. Ya itu paling sering orang pakai Photoshop untuk itu. Yang ketiga, ini biasanya bikin fotonya lebih bagus, misalnya dengan ngilangin jerawat atau apa ya, ya bikin halus kulitnya gitu, atau bikin mungkin warnanya diganti lebih cerah atau bagaimana ya. Kita ntar coba ya. Lalu yang keempat itu ya sebetulnya digital imaging ya, kolase foto gitu, foto sama foto digabungin, yaitu hal yang paling sering dilakukan di Photoshop gitu ya. Lalu berikutnya adalah bikin thumbnail YouTube, bikin thumbnail, bikin cover, ya macam-macam lah yang kira-kira teman-teman paham ya. Yang seperti itulah fungsinya. Yang keenam adalah bikin postingan konten sosmed. Jadi kalau di Instagram tuh suka ada, teman-teman lihat ada tulisan-tulisan tuh kan, misalnya kutipan kata-kata bijak lah, atau apa kek, infografik kek, itu kan berarti harus bisa ada mengolah tulisan juga, bisa dimanipulasi, bisa dikecilin tulisannya, bisa digedein, ya kira-kira seperti itu ya fungsinya. Nah, teman-teman udah lihat bagaimana kinerjanya Photopea atau Photopea, apa sih namanya, dalam melakukan editing gambar, manipulasi gambar. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman setelah melihat tayangan yang tadi ya? Untuk ukuran, dia itu web-based application, berbasis web, nggak perlu diinstal, jalannya di browser gitu ya. Menurut saya cukup baik. Dan yang pasti ini betul-betul mirip banget sama Photoshop. Dari urutan menunya gitu ya, kalau kamu buka file, edit gitu, image, itu ada adjustment dan lain-lain, itu tuh mirip banget sama Photoshop.
Bahkan kebanyakan shortcut buttonnya juga sama loh. Seperti untuk besarin brush, kecilin brush, zoom in zoom outnya juga kita bisa pakai scroll mouse, pencet alt gitu ya. Itu tuh mirip banget, bahkan sampai shortcutnya pun kebanyakan sama. Kecuali ada satu yang langsung saya notice, yaitu adalah Ctrl T. Ctrl T itu biasanya kan kalau di Photoshop itu kita untuk memunculkan apa namanya tuh selection box itu ya, untuk memanipulasi gambar, untuk kita tarik, untuk kita gedein gitu ya, atau kita pindah-pindah. Nah, selection box ini ada tombolnya kalau di Photopea. Kalau kita pakai shortcut Ctrl T, dia nggak akan ke situ fungsinya, bukan untuk memunculkan si selection box itu, tapi membuka tab baru. Karena kebetulan yang saya pakai ini di Chrome ya, Ctrl T itu adalah memang shortcutnya untuk new tab gitu, atau tab baru. Mostly saya pakai itu seperti saya menggunakan Photoshop itu hampir semua sama sih. Yang saya pencet itu bener gini, bener. Jadi ya bisa dibilang mungkin dia memang udah copy paste banget. Tapi ada beberapa kelemahan yang saya jumpai di Photopea ini ya. Langsung aja saya share ke teman-teman. Yang pertama, ketika kita mau save data, ketika kita pencet Ctrl S misalnya, shortcutnya kan Ctrl S ya untuk save. Begitu kita save, itu tuh dia langsung otomatis download ke di browser kamu, langsung dia download filenya, itu jadinya bentuknya kayak downloadan gitu. Nah, bisa JPG, bisa PNG, bisa macam-macam ya formatnya. Teman-teman bisa lihat, nggak banyak banget juga nggak, cuma ya untuk format-format yang umum kayak JPEG, PNG gitu ya dia bisa. Masalahnya kenapa saya bilang ini kelemahan? Karena saya tuh tipe yang kalau lagi ngerjain kerjaan atau ngegambar itu tuh paling sering banget pencet Ctrl S. Selalu sebentar-sebentar Ctrl S, sebentar Ctrl S. Nah, teman-teman bayangin kalau saya mengerjakan di Photopea ini, maka saya akan sering-sering pencet Ctrl S, itu download terus. Mungkin jadinya nanti kalau dibuka filenya setiap tahap itu ada lagi sketch, ada ininya ada gitu ya. Tapi jadinya banyak banget yang di-download gitu. Terus filenya bakal numpuk semua di folder di download saya gitu ya. Ya, tapi oke lah karena ini kan aplikasi web base ya. Yang kedua adalah teman-teman tadi lihat waktu saya menggambar itu pilihan brushnya itu nggak ada. Nggak seperti Photoshop. Jadi pilihan brushnya itu ya cuman satu macem gitu. Paling cuman ada yang kayak brushnya yang soft brush sama hard brush gitu. Udah gitu nggak ada yang tipe-tipe lain gitu. Ya itu aja. Itu kelemahan sih. Mungkin kedepannya ada, mungkin. Let's hope so. Lalu yang ketiga adalah brushnya ini kurang responsif. Jadi kalau saya tarik segini gitu ya, dia akan munculnya itu cuma pendek banget. Jadi kayak kurang enak lah gitu. Dan juga agak ada kerasa banget latency-nya. Yang keempat adalah banner iklannya itu ada di sebelah kanan, itu tuh ngabisin space lumayan tuh, kira-kira ada 15% atau ya mungkin sekitar 15% dari layar itu banner iklan gitu loh. Sebenarnya kita bisa ngilangin banner iklan ini tapi kita bayar. Jadi dibilang gratis ya, ini gratis tapi ya tipe-tipenya yang kayak freemium gitu lah. Sebetulnya fiturnya itu yang berbayar sama yang gratis sama aja. Cuman kalau yang berbayar itu jumlah historinya itu bisa lebih banyak daripada yang versi gratis. Sama ya iklannya itu dibuang gitu. Jadi kita punya ruang kerja yang lebih gede di layar kita. Nah, yang kelima ini adalah menurut saya cukup deal breaker karena yang saya coba ini kan Photopea-nya ini di komputer ya, di PC. Ya teman-teman bisa coba di laptop, PC, Mac, itu semua berjalan. Saya nggak tahu kalau di Mac karena saya nggak pakai Mac. Tapi di PC ya berjalan seperti yang tadi teman-teman lihat, itu berjalan normal, lancar gitu ya. Brush-nya juga ada pressure sensitivity-nya itu bisa kita aktifin dan berjalan dengan normal, bagus. Tapi cuman di browser komputer. Ketika saya coba di browser menggunakan iPad, browsernya Safari dan juga di browser Chrome, si pressure sensitivity-nya itu nggak jalan. Udah diaktifin, tapi ketika kita goresin, dia otomatis mati lagi. Si pressure sensitivity-nya itu kan ada tombolnya tuh ya.
udah diaktifin, tapi begitu pas kita goresin di kanvas, mati dia. Dan tidak berjalan sama sekali pressure sensitivity-nya. Jadi sayang banget, padahal saya pikir, wah asik nih, jadi kayak punya Photoshop di mobile device juga. Tapi karena pressure sensitivity-nya nggak jalan, ya buat saya itu kelemahan. So, kesimpulannya, Photopea ini adalah app pengganti Photoshop yang sangat menjanjikan. Menggantikan Photoshop bisa nggak? Untuk kebutuhan yang simple-simple aja ya bisa. Tapi lebih dari itu, kalau kita mau nuntut software ini untuk seperti menyaingi Photoshop, kayaknya sih belum. Buat siapa sih si Photopea ini? Untuk pengguna yang sering melakukan editing sederhana, bikin postingan sosmed, atau mau bikin stiker WhatsApp gitu ya, yang buat lucu-lucuan gitu ya, karena bisa ekspor ke PNG juga kan. Bisa untuk bikin gambar thumbnail atau cover di YouTube gitu ya, seperti yang saya lakukan. Bisa juga untuk edit-edit foto sederhana ya, macam ganti background, langin jerawat, yang gitu-gitu lah ya. Tapi yang pakainya tuh sebetulnya nggak rutin, bukan kayak profesional fotografer gitu pakai program ini untuk ngedit fotonya gitu ya. Kayaknya sih enggak sih. Tapi untuk pengguna casual lah, macam saya, yang pakainya itu nggak tiap hari, tapi ya kadang-kadang pakai gitu ya. Tapi nggak mau spend uang untuk langganan Photoshop, nggak mau beli juga gitu. Jadi ya buat orang-orang seperti itu. Kalau kamu tipe yang begitu, mungkin cocok untuk pakai Photopea. Saya sih sebetulnya pribadi senang banget ya dengan keberadaan web-based application. Sekarang tuh makin banyak ya. Saya nggak tahu ke depannya makin berjamur nggak nih web-based application, jadi berbasis web. Mungkin karena munculnya Chrome OS juga ya, dengan Chrome OS gitu yang memang online gitu, mungkin sekarang jadi banyak aplikasi yang berbasis web. Saya juga bukan orang IT, jadi saya nggak tahu apakah memang lebih gampang kah codingnya kalau bikin berbasis web. Nggak aneh kalau ke depan nanti mungkin kita bisa lihat program berbasis web itu bahkan bisa handle bikin kayak 3D object gitu ya, yang memang berbasis web. Karena sekarang pun SketchUp itu sudah ada yang web base-nya. Kita bisa langsung bikin 3D gitu SketchUp di web base gitu maksudnya. Ya, siapa tahu ke depannya nanti bisa bikin modeling 3D yang lebih kompleks gitu ya. Maksudnya bikin karakter gitu ya. Sculpting 3D gitu di aplikasi web base. Atau mungkin sudah ada, saya juga nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin bisa tulis di komen di bawah, nanti saya cek. Nah, kalau teman-teman mau coba aplikasi Photopea ini, bisa langsung gampang banget ketik aja Photopea, Photopea gitu ya. Klik langsung oke, bisa langsung dipakai, bisa langsung teman-teman coba. Nah, atau klik link di deskripsi, saya juga taruh nanti linknya di bawah di deskripsi. Dan setelah teman-teman pakai, jangan lupa nanti share pengalaman kamu pakai Photopea di kolom komentar di bawah. Saya pengen tahu pengalaman teman-teman pakai program Photopea ini gimana. Siapa tahu teman-teman suka banget gitu, ataupun teman-teman ternyata kecewa banget. Boleh tulis aja, share, biar nanti teman-teman kita lain yang menonton, mereka juga bisa melihat dari sisi lain kecuali dari sisi saya gitu. Mungkin bisa baca komen dan bisa melihat dari sisi-sisi lain yang teman-teman tulis. Oke, segitu dulu video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka, klik like dan subscribe buat kamu yang belum pernah subscribe di channel ini, karena saya akan membahas banyak juga tentang menggambar secara digital, drawing gadgetry, drawing application, macam-macam. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.